Shalom Bapak Ibu kekasih, puji Tuhan, selamat hari Minggu. Saya percaya kita semua sehat, amin. Kita ada di minggu yang pertama, di bulan yang kedua, tahun 2026. Saya percaya bahwa kita semua sehat dan Tuhan punya rencana yang indah dengan kita semua di tahun yang baru ini, bulan yang baru ini. Haleluya, mari kita berdoa. Kita mau bersyukur buat Tuhan sebelum kita masuk di ibadah, pujian penyembahan, bahkan firman Tuhan dan perjamuan kudus di awal bulan ini. Bapa di surga, kami bersyukur kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami mau beribadah, kami mau memuji, menyembah, kami mau bersyukur ya Tuhan. Itu semua karya-Mu, perbuatan-Mu buat kami semua sampai hari ini. Terima kasih banyak Tuhan. Mari Tuhan urapi kami semua, Roh Kudus mengurapi. Mohon pengurapan-Mu. Dimanapun kami berada, kami percaya Roh Kudus mengurapi kami. Dan damai ketenangan daripada memenuhi hati kami. Untuk kami beribadah kepada-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap beribadah. Memuji, menyembah-Mu. Mari sama-sama Bapak Ibu yang mau beribadah katakan amin. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Dengan segenap hatiku ku memuji Engkau. Ya Tuhan Allahku, Kau patut ditinggikan. Sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Mari nyanyikan sekali lagi. Amin. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Dengan segenap hatiku ku memuji Engkau. Ya Tuhan Allahku, Kau patut ditinggikan. Sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Mari nyanyikan pujian ini sekali lagi buat Tuhan. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Dengan segenap hatiku ku memuji Engkau. Ya Tuhan Allahku, Kau patut ditinggikan. Sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah. Nah, kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala
puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Tuhan, haleluya. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Makasih Tuhan. Kami sembah Kau, muliakan nama-Mu. Mari sembah Tuhan. Haleluya, ku sembah Kau. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya. Kami angkat tangan kami menyembah-Mu. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Allahku, ya Rajaku. Yesus Tuhan, Allahku, ya Rajaku. Oh, Yesus, kami sembah Kau. Kami puji, kami muliakan nama-Mu Yesus. Tuhan Allah yang kudus, Tuhan yang berkuasa selama-lamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita menyembah Tuhan. Angkat suara menyembah Tuhan. Yesus, Allah yang kudus, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terpuji-pujilah nama-Mu. Oh Yesus, Tuhan, kami sembah Allah yang ajaib, Tuhan yang berkuasa selama-lamanya di dalam hidup kami. Oh ralabasya kata karalabayarala. Terima kasih Tuhan, segala hormat, Yesus Engkau ajaib. Oh ralabasya kata karalabayarala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau ajaib. Yesus Kau ajaib di hidupku. Ku beri hormat sembah hanya bagi
Yesus kau segalanya bagiku. Yesus kau ajaib di hidupku. Jiwaku selalu kan memujimu. Ku beri hormat sembah hanya bagimu. Yesus kau segalanya Yesus kau ajaib. Yesus kau ajaib di hidupku. Amin. Jiwaku selalu kan memujimu. Ku beri hormat sembah hanya bagimu. Yesus kau segalanya bagiku. Haleluya. Yesus kau ajaib di hidupku. Jiwaku selalu kan memujimu. Ku beri hormat sembah hanya bagimu. Yesus kau segalanya bagiku. Beri hormat, ku beri hormat sembah hanya bagimu. Yesus kau segalanya bagiku. Ku beri hormat sembah hanya bagimu. Yesus kau segalanya bagiku. Haleluya. Mari tepuk tangan sorak-soraya buat Allah kita. Engkau Yesus Tuhan, Engkau ajaib di dalam hidup kami. Engkau segala-galanya buat kami. Terima kasih Tuhan, sehingga kami percaya ketika kami mengatakan Engkau segalanya buat kami, maka kami yang sakit kami dipulihkan, disembuhkan. Kami yang kurang kami diberkati. Kami yang lemah, kami yang letih berbeban berat, Tuhan berikan kami kelegaan. Kami putus asa, Tuhan hiburkan kami. Terima kasih banyak Bapa. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang sudah menyembah Tuhan, kita siap untuk memuji-muji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Yesus ajaib. Amin. Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus luar biasa buat kita semua. Ada berapa banyak yang selama ini mengalami keajaiban Tuhan? Wow, tepuk tangan buat Allah kita. Tepuk tangan buat dia. Dan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapak. Yes. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Lagi, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib, tak berubah kasih-Nya. Amin. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah
bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Amin, saudara. Saya percaya kita semua mengalami kasih Tuhan. Amin. Ajaib. Tidak pernah berubah kasih-Nya dalam hidup kita. Sampai hari ini bahkan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Yes. Haleluya. Terima kasih banyak Bapa. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Nyanyikan yuk. Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib. Yesus ajaib. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Katakan haleluya. Thank you Jesus. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengikuti kehendak Bapa. Apakah saudara pernah merasa sudah berbuat baik, melakukan banyak hal, bahkan berkorban, namun sepertinya permohonan kita tidak dijawab atau tidak sesuai dengan harapan kita? Dalam Matius 26 diceritakan tentang Yesus yang menghadapi waktu-waktu terakhir sebelum penangkapan di Taman Getsemani. Yesus takut dan ia berdoa 3 kali supaya cawan atau hal yang akan ia lewati boleh berlalu. Namun Yesus tetap berserah, biar kehendak Bapa lah yang jadi. Seringkali kita berdoa dan meminta supaya doa kita dijawab. Namun sebenarnya kita sering sudah memiliki atau mengharapkan jawaban sesuai dengan keinginan kita sendiri, bukan merindukan jawaban yang datang dari Bapa. Sikap Yesus menunjukkan betapa ia dihadapkan pada keadaan yang sulit. Tetapi Yesus memilih untuk berdoa dan meminta supaya kehendak Bapa yang jadi. Dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, ada satu bagian yang berbunyi, "Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga." Doa ini mengajarkan kita untuk hidup berserah dan percaya sepenuhnya kepada Bapa. Mari kita lihat maksud dari hidup yang mengikuti kehendak Bapa. Pertama, kesadaran untuk menempatkan kehendak Bapa di atas kehendak pribadi. Kita adalah orang yang sudah ditebus dengan harga yang mahal, lunas dibayar oleh darah Kristus. Dalam Roma 6 ayat 22 disebutkan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Artinya, kehidupan kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Bapa.
Karena itu sudah sepatutnya kita mengikuti kehendak-Nya. Yesus menyampaikan permohonan kepada Bapa di sorga. Namun ia juga dengan tegas berkata, "Tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Hidup manusia memang tidak terduga, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Maka dalam Yakobus 4 ayat 15 dikatakan, "Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu." Kedua, memahami dan menerima konsekuensi dari penyerahan diri kepada kehendak Bapa. Kembali kepada peristiwa Yesus di Taman Getsemani, setelah ia berdoa dan berkata, "Jadilah kehendak-Mu," yang terjadi justru adalah penangkapan, penyiksaan, dan penyaliban. Namun Yesus tetap taat dan menjalankan kehendak Bapa dengan tulus hati. Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi 2 ayat 7-8 bahwa Yesus merendahkan dirinya untuk melakukan kehendak Bapa. Demikian juga dalam kisah Ayub. Kita tahu bagaimana hidup Ayub diberkati oleh Allah. Namun dalam sekejap ia mengalami pencobaan yang sangat berat. Dalam Ayub 2 ayat 10b ia berkata, "Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam semua itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Di tengah pergumulan berat, Ayub memilih untuk tetap menerima kehendak Bapa. Roma 8 ayat 28 berkata, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Mungkin saat ini kita belum tahu apa yang sedang dikerjakan Tuhan. Mungkin kita sedang berada dalam prosesnya. Tapi akan tiba waktunya kita bisa berkata, "Saya tahu sekarang bahwa selama ini Allah turut bekerja." Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saudara. Mungkin tidak mudah, tapi mari kita sama-sama berjuang untuk menjadi pribadi yang mengikuti kehendak Bapa. Dengan menyadari bahwa hidup kita adalah milik Bapa dan dengan segenap hati, taat serta penuh ketulusan. Sekarang, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, "Tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung.
Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kami mengalami keajaiban-Mu Tuhan saat kami memuji menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bawa kami terus ya Tuhan. Oh ralabasyakata karalaba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Haleluya. Engkau baik ya Tuhan. Kami mau terus mengikuti kehendak-Mu dalam hidup kami. Sebab kami percaya hari-hari ini Tuhan sementara mempersiapkan kami. Murid-murid-Mu Tuhan, Kau sementara mempersiapkan kami. Oh, untuk menghasilkan murid-murid yang lain Tuhan. Masuk dalam penuaian di akhir zaman ini. Menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, ralapasyagat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari katakan. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Engkau baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Amin. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan
kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari bilang buat Tuhan, ku mau mengikuti. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Yesus Tuhan, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Kerinduan kami Tuhan masuk dalam rencana-Mu. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, bahwa kami lebih lagi ya Tuhan mengerti kehendak-Mu dan masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Sebab ada banyak hal yang akan Tuhan percayakan buat kami semua, murid-murid-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Oh ralabasyakata karalabayaralabasyakara. Bapa di surga, mari urapi kami. Kami mau dengar firman-Mu, apa yang akan Kau sampaikan kepada kami ya Tuhan. Untuk kami masuk dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Mengerti kehendak-Mu. Sehingga ada banyak orang melihat perbuatan-Mu yang besar di dalam hidup kami. Lalu mereka percaya kepada-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji nama-Mu. Pengurapan-Mu atas kami, hamba-Mu, bahkan kami semua yang mengikuti ibadah online, kami percaya. Roh Kudus mengurapi kami, memberikan kami pengertian, roh pengertian, hikmat untuk mengerti akan kehendak-Mu melalui firman. Dan sebentar kami masuk juga dalam perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah memuji, menyembah, dan kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Nah Bapak Ibu kekasih, mari sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus di minggu yang pertama di bulan ini, mari ada beberapa firman Tuhan yang saya rindu dan sharing untuk kita semua, dan saya percaya menjadi berkat buat kita di awal bulan ini, bahkan seterusnya. Nah Bapak Ibu, saya hari-hari ini visi Tuhan, tuntunan Tuhan untuk gereja ini bahwa tahun 2026 tahun amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa kita semua sudah mengerti dan kita sudah mendengar, dan pasti kita akan masuk dalam rencana Tuhan. Sebagai murid-muridnya Tuhan Yesus, saya percaya kita akan masuk terus dalam rencana Tuhan di tahun ini. Amin Bapak Ibu. Nah, saya akan share beberapa firman Tuhan. Coba kita lihat di Efesus pasal yang ke-5. Nah, Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15, 16 sama 17. Tapi mari kita baca ya Bapak Ibu ya, ayat yang ke-15. Saya percaya bahwa Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar ini firman ini, tapi mari kita baca sekali lagi. Ayat yang ke-15 dari Efesus pasal yang ke-5. Dikatakan di sana bahwa karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, ayat yang ke-16. Hari ini firman Tuhan mengajar kita. Ayat yang ke-16 katakan bahwa dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah,
Gunakan waktu dengan sebijaksana mungkin, dengan sebaik mungkin. Karena hari-hari ini adalah jahat. Dikatakan, karena hari-hari ini adalah jahat. Wow, ayat 17. Kita lihat ayat yang ke-17. Nah, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, ini dia. Yang ayat yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Wow, luar biasa. Bapak Ibu, saya percaya bahwa ketika kita baca dengar firman ini, wow, ada sesuatu kegerakan roh dalam diri kita. Wow, saya harus hidup benar ini. Saya harus hidup bijaksana, saya harus hidup seperti orang arif, saya jangan bodoh, saya harus gunakan waktu dengan baik. Nah, itu dia. Nah, coba kita lihat ayat yang ke-15. Dikatakan di sana. Nah, ayat yang ke-15 dikatakan bahwa perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bapak Ibu, saya percaya hari-hari ini dikatakan ayat berikutnya jahat. Nah, supaya kita tidak ada dalam hal-hal yang seperti itu. Ya, dalam kondisi ya yang membuat kita itu jauh dari Tuhan. Nah, dikatakan hidup dengan saksama. Perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Wah, orang bebal itu Bapak Ibu tahu sendiri ya. Walaupun kita kasih tahu, tapi dia tidak mau tahu. Ya, jangan seperti itu. Kenapa? Banyak orang seperti itu ya. Sudah dikasih tahu tapi dia tidak mau tahu. Dia pikir biasa aja. Itu biasa aja. Nah, tetapi seperti orang arif. Saya percaya kalau kita jadi seorang yang arif pasti kita bijaksana. Di dalam mungkin dalam pergaulan kita sehari-hari ya. Dalam kondisi kita sehari-hari. Wah, luar biasa. Jadi orang yang arif. Ayat yang ke-16 katakan bahwa dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu mari. Saya percaya kita semua rindu untuk masuk dalam rencana Tuhan. Kita semua rindu untuk dipakai oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak rindu, pasti tanya kamu, saya rindu dipakai Tuhan. Tapi bagaimana ya? Nah, ini dia. Mari kita hidup seperti orang arif. Jangan seperti orang bebal. Saya percaya ada banyak firman Tuhan yang Bapak Ibu sudah dengar dari hamba-hamba Tuhan. Bahkan Bapak Ibu baca sendiri di rumah. Dan saya percaya itu sudah digerakkan oleh Roh Kudus. Mungkin masuk dalam pelayanan. Wow, amin. Jadi penuai-penuai di akhir zaman. Memuridkan saudara-saudara atau teman-teman. Mengajak mereka. Ya, nah pergunakanlah dengan baik waktu yang ada. Jangan sampai waktu itu hilang percuma. Mari Bapak Ibu, mari kita bijaksana. Hari-hari ini bijaksana. Katakan bijaksana. Arif dalam menggunakan waktu. Dikatakan jangan jadi orang yang bodoh. Nah, ayat 17 dikatakan bahwa, coba ayat yang ke-17 dikatakan bahwa sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mau mengerti kehendak Tuhan, kita banyak-banyak di hadirat Tuhan. Kita minta Roh Kudus untuk memimpin kita. Orang yang mengerti rencana Tuhan, saya percaya dia banyak ketemu sama Tuhan. Dia punya waktu dengan Tuhan. Dia punya kerinduan ketemu sama Tuhan. Dan ke sana, pasti di sana, pasti Roh Kudus akan mengajar dia. Saudara, dikatakan jangan kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu, Bapak dan Ibu dengan saya, Bapak, Ibu dan saya mengerti kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Untuk kita lakukan bagi banyak orang. Paling tidak kita jadi berkat bagi orang. Mungkin kita nggak bisa berkhotbah yang indah-indah. Tapi dalam kehidupan kita orang lain bisa melihat Yesus dalam hidup kita. Amin saudara. Jangan kita jadi seperti orang bodoh. Tapi kita jadi seperti orang yang bijaksana. Orang arif.
Amin saudara. Nah yang pertama untuk kita mau mengerti kehendak Tuhan. Mari kita lihat ayat yang ke-18. Ya, jadi orang yang arif, orang yang berusaha ya untuk hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mari kita lihat ayat yang ke-18 dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Yang pertama kalau kita mau mengerti kehendak Tuhan, mari biarlah hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu, hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Minta Roh Kudus memenuhi kita setiap saat, mengurapi kita setiap saat. Dan saya percaya ketika Roh Kudus mengurapi kita, kita hidup dalam pengurapan Allah, pengurapan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menuntun kita. Sehingga kita bisa tahu mana yang baik, mana kehendak Allah, dan mana yang bukan kehendak Allah. Amin Bapak Ibu, itu orang yang mau masuk dan mengerti rencana Tuhan. Saya percaya bahwa hari-hari ini visi tuntunan Tuhan akan bawa kita semua untuk masuk dalam rencana Tuhan. Menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Untuk kita memuridkan banyak orang. Mari minta Roh Kudus penuhi kita setiap saat. Supaya di sanalah kita jadi berkat bagi banyak orang. Amin saudara. Kita ngerti kehendak Tuhan. Jadi orang yang arif. Bilang aku menjadi orang yang arif, bijaksana. Haleluya. Penuh dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara yang kedua, kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, orang akan melihat kehidupan kita, perbuatan kita. Mungkin dulu orang lihat ya orangnya biasa-biasa saja. Ya biasa aja, tapi tidak tahu saudara justru orang yang bodoh Tuhan akan pakai untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Kenapa? Karena dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari minta Roh Kudus memenuhi kita setiap saat. Amin Bapak Ibu, supaya kita mengerti rencana Tuhan. Sehingga yang kedua kita lihat, ketika kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, ada perubahan dalam hidup kita. Wow, banyak orang akan melihat. Orang akan berkata, Allah menyertai engkau. Mungkin dulu dalam kehidupan kita biasa-biasa saja. Tapi ketika kita mau masuk dalam rencana Tuhan, kita minta Roh Kudus penuhi kita. Kita menjadi orang yang mengerti kehendak Tuhan. Lalu banyak orang akan melihat Tuhan dalam hidup kita. Di sanalah ada banyak orang yang datang percaya kepada Yesus. Amin. Kita lihat Mazmur pasal 126 ayat yang ke-3. Ayat 2 dan ke-3. Nah di sana nanti Bapak Ibu lihat. Mungkin dulu kita biasa-biasa saja. Tapi ketika terjadi suatu kegerakan roh dalam diri kita. Wow, orang akan melihat. Ayat yang kedua dikatakan. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Nah, orang melihat Tuhan melakukan perkara besar dalam hidup kita. Kita jadi berkat bagi banyak orang. Kita mendoakan orang. Amin Bapak Ibu. Nah, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Orang-orang apa? Orang-orang yang mengerti rencana Tuhan. Orang-orang yang mau mengikuti kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ada berapa banyak yang mau mengikuti kehendak Tuhan? Ada berapa banyak yang mau masuk dalam rencana Tuhan? Jadi murid Yesus Kristus Tuhan. Wow, saya percaya ketika kita jadi murid, kita diajar, kita dimuridkan. Nanti kita juga akan memuridkan orang lain. Saudara jadi murid itu kan kita belajar kan. Ya, orang yang mau jadi murid itu mau belajar pasti dia punya keinginan untuk bersekolah. Di sekolah pasti dia diajar. Amin, kita diajar artinya kita dimuridkan. Dan ketika pada waktunya selesai kita juga bisa memuridkan orang lain. Amin Bapak Ibu, dan saya percaya itu terjadi buat Bapak Ibu dan saya. Haleluya. Coba kita lihat ayat yang ketiga. Nah ayat yang ketiga dikatakan, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita.
Bapak Ibu, ketika kita ada dalam rencana Tuhan, kita mau mengikuti kehendak Tuhan, dan ketika kita ada terus di dalam hadirat Tuhan, Roh Kudus mengurapi kita. Ya, memisahkan kita daripada hal-hal yang bukan dari kehendak Tuhan, yang mungkin selama ini biasa-biasa aja. Tapi ketika Roh Kudus mengurapi kita, yang biasa-biasa kita lakukan, yang merupakan kesalahan, disingkirkan pelan-pelan. Nah, lalu Roh Kudus memenuhi kita. Lalu orang akan melihat dan orang berkata, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, kepada orang itu, kepada siapa saja yang mau ada dalam rencana Tuhan. Sehingga kita semua bersuka cita. Orang-orang yang melihat kita, mereka bersuka cita. Amin. Dua hal. Mari kalau kita mau masuk dalam rencana Tuhan, kita mau ikuti kehendak Tuhan. Mari biar kita dipenuhi dengan Roh Kudus setiap saat, setiap hari. Minta Roh Kudus. Caranya bagaimana? Tentu kita banyak di hadirat Tuhan. Amin. Tentu kita memuji menyembah Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan. Dan saya percaya ketika kita di hadirat Tuhan, Roh Kudus terus mengurapi kita. Dan yang kedua, ketika kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, kita diurapi oleh Roh Kudus. Ada hal-hal yang luar biasa yang terjadi. Ada perubahan-perubahan dalam hidup kita. Dulu kita enggak suka cita, sekarang kita bersuka cita. Dulu kita banyak mengeluh, tapi sekarang kita banyak bersyukur sama Tuhan. Wow, lalu orang bisa melihat luar biasa. Engkau sekarang Tuhan menyertai engkau. Wow, amin Bapak Ibu, mari dua hal ini. Memasuki tahun yang baru ini, visi tahun 2026 adalah tahun amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ada di sana. Tidak sia-sia dengan waktu yang Tuhan berikan buat kita. Amin Bapak Ibu, puji Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya, terpujilah Bapa di surga selama-lamanya. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah boleh Tuhan berbicara buat kami lewat kebenaran firman-Mu. Bahwa biarlah di tahun ini Tuhan kami mau menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mau masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Kami mau mengikuti rencana-Mu. Kami mau menjadi orang yang arif, orang yang bijaksana. Yang mengerti rencana dan kehendak Tuhan buat kami. Untuk itu Tuhan, kami terus mau bertindak. Kami terus mau bertindak untuk masuk ada di hadirat Tuhan. Kami mau terus minta pengurapan Roh Kudus yang mengurapi kami. Kita semua setiap saat. Oh, mengurapi saya, mengurapi Bapak Ibu semua yang mengikuti ibadah online ini. Roh Kudus urapi kami. Biarlah kami setiap saat dipenuhi oleh Roh Kudus dan Roh Kudus yang mengajar kami. Sehingga ketika kami dipulihkan di dalam Roh Kudus memulihkan kami, ada banyak orang yang mengaku dan banyak orang yang percaya, bahkan mereka berkata, Tuhan menyertai engkau. Terima kasih banyak Bapak. Mari angkat tangan kita buat Tuhan. Biar Roh Kudus yang mengurapi kita semua saat ini. Oh ralabasya kata karalaba ya ralawalawalaba. Oh ralabasya kata karalaba Bapa di surga. Kau lihat Tuhan Bapa, lihat anak-anakmu yang sementara mengangkat tangan dimanapun mereka berada, anak-anakmu berada. Mereka rindu untuk masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Mereka rindu untuk masuk dalam kehendak-Mu, mengikuti kehendak-Mu. Mereka sementara mengangkat tangan bagi-Mu ya Bapa. Oh ralabasya biarlah Roh Kudus penuhi pengurapan khusus hari ini dalam nama Yesus, mengurapi mereka anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapak sehingga mereka mendapat kekuatan yang baru lagi, semangat yang baru lagi, roh yang menyala-nyala kembali Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Bangkitkan roh yang ada dalam hidup anak-anak-Mu Tuhan saat ini, saat anak-anak-Mu mengangkat tangan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah Bapak-Bapak di surga. Dan kami percaya kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus terus menyertai anak-anak-Mu, menyertai kami semua. Oh ralabasya kata karala. Terima kasih Abah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Dan saatnya ya Tuhan, kami percaya Tuhan sudah mengurapi kami dan kami juga mau masuk dalam perjamuan kudus. Sehidangan dengan-Mu ya Tuhan melalui tubuh dan darah-Mu, roti dan anggur yang ada dalam daripada tubuh dan darah-Mu Tuhan. Oh mari mengurapi kami Tuhan.
Mari Roh Kudus urapi kami, Bapa urapi kami. Sehingga kami mendapatkan berkat yang berlimpah. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, mari berdoa sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu yang sementara berdoa. Mereka sementara minta ampun dari setiap dosa, pelanggaran, kesalahan mereka. Basuh kami dengan darah-Mu, kuduskan kami. Dan layakan kami Tuhan untuk masuk dalam perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami siap. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Amin. Mari Bapak Ibu yang siap masuk dalam perjamuan kudus. Mari mungkin sudah siap-siapkan roti. Mari angkat roti dan anggur. Mari angkat roti tinggi-tinggi di atas tangan kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Oh, ralabasya katakan. Mari angkat tangan kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kau sungguh baik, amat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, oh terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, sebelum kami selesai ibadah online ini, kami mau berdoa bagi gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Yoto Daharjo beserta dengan Ibu Hermin dan keluarga besar. Kami mohon perlindungan Tuhan, kekuatan kesehatan untuk hamba-Mu ini, dimanapun Tuhan utus hamba-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami juga mau berdoa
Untuk Gembala CK4 kami, Bapak Pendeta Weler Kawuntu beserta dengan Ibu Maulin, Tuhan sertai pimpin dan keluarga, Tuhan pimpin, Tuhan sertai, mohon kekuatan kesehatan untuk hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan dimanapun Tuhan utus penyertaan Tuhan sempurna buat hamba-Mu. Terima kasih banyak Bapak, kami juga berdoa untuk Gembala kami di tempat ini, Ibu Oli beserta dengan semua pelayan-pelayan Tuhan dan keluarga kami percaya Tuhan penyertaan Tuhan sempurna buat kami. Pengurapan yang baru terus ada pada kami untuk kami masuk di dalam penuaian di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Saat ini juga Tuhan kami mau berdoa, memberkati bangsa dan negara kami Tuhan, Bapak Presiden kami, Pak Prabowo beserta dengan Pak Gibran, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, sertai pimpin, mohon hikmat-Mu ya Bapak bagi pemimpin kami ini, sehingga mereka melakukan bagian mereka, bangsa kami Indonesia ini sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami memberkati bangsa kami Indonesia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keadaan, kondisi, bencana alam di mana saja terjadi Tuhan. Kami berdoa, Tuhan campur tangan. Mari Tuhan ada di sana dan Tuhan hibur masyarakat Tuhan yang mengalami bencana dimanapun mereka berada. Terima kasih banyak Bapak di surga, kami bersyukur Tuhan Engkau baik, Engkau sungguh baik buat kami. Buat Indonesia diberkati berlimpah-limpah. Bapak kami berkati anak-anak kami, generasi Yeremia juga Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan pimpin, urapi mereka Tuhan. Terima kasih dimanapun mereka berada, Tuhan akan pakai mereka. Bapak di surga terima kasih, saat ini juga Tuhan kami rindu berdoa untuk persembahan yang akan kami berikan melalui account yang ada Tuhan, kami berdoa rekening yang sudah ada. Mari Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang siap memberi, biarlah mereka memberi dengan sukacita dan kami percaya Tuhan kami juga akan diberi berlimpah-limpah. Terima kasih banyak Bapak di surga, terpuji nama-Mu. Dan Tuhan Yesus, sebelum kami selesai ibadah online ini, kami mau angkat tangan dan mau terima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu kekasih, angkat tangan kita, lalu biarlah Tuhan memberkati kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera berlimpah-limpah. Kasih karunia daripada Bapa di surga dan cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.